Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke guys, tos dulu sebelah kiri kananmu. Ya, ucapkan sesuatu bagi saudaramu, katakan sesuatu bagi dirinya untuk menguatkannya. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk tim RP, luar biasa. Ya, baik teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema loss. Oke. Menjadi generasi yang tidak terhilang. Oke. Kita baca Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Terjemahannya dari BIS. BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari. Teman-teman simak ya. Andai kata seorang dari kalian mempunyai 100 ekor domba, lalu ia kehilangan seekor, apakah yang akan dibuatnya? Apakah membiarkan? Atau pasti ia akan meninggalkan domba yang 99 ekor itu di padang rumput dan pergi mencari yang hilang itu sampai dapat. Dan kalau ia menemukan kembali domba itu, ia begitu gembira sehingga dipikulnya domba itu di bahunya, lalu membawanya pulang. Kemudian ia memanggil kawan-kawan, ya, kawan akrab, handetolan, rekan-rekan semua dan tetangga-tetangganya, dan berkata, "Mari kita bergembira. Dombaku yang hilang sudah kutemukan kembali." Nah, cerita dalam Lukas 15 ayat 46 sampai 6 ini ya menceritakan bahwa perumpamaan yang Tuhan berikan seperti bagaimana ada 100 ekor domba tetapi satunya hilang. Terus si gembala ini dia meninggalkan 99 ekor untuk mencari satu ekor. Nah, ini melukiskan bahwa bagaimana si gembala dia tidak akan membiarkan satu untuk hilang. Dia tidak akan membiarkan. Kalau dibiarkan juga pasti dia masih punya 99 kan? Wah, masih bisa. Tetapi dikatakan dia meninggalkan 99 itu di padang rumput dan mencari yang terhilang, yaitu satu ekor itu. Dan dikatakan bahwa saat dia mendapatinya domba itu, ia begitu gembira sehingga dipikulnya domba itu di bahunya. Dipikul, berarti begitu gembiranya si gembala ini menemukan satu ekor. Dan bukan sampai di situ saja, dikatakan bahwa ayat 5, dan kalau ia menemukan domba itu, ia begitu gembira, ya, dipikulnya di bahu, lalu membawanya pulang. Kemudian dikatakan dia memanggil kawan-kawan, tetangga-tetangga di sekitar rumahnya untuk berpesta. Kenapa? Karena satu domba yang hilang itu sudah ketemu. Nah, teman-teman semua, kakak mau kasih tahu bahwa dalam kehidupan ini itu mudah sekali bagi kita, terutama generasi muda, mengalami kehilangan, ya, dalam dunia
yang penuh dengan godaan, tekanan, dan berbagai pilihan yang tidak selalu membawa kita ke arah yang benar. Bisa aja kita kehilangan moral, kehilangan kepercayaan. Ya. Loss bukan hanya berarti hilang secara fisik, tetapi juga hilang secara rohani, spiritual. Ya. Rohani kita mundur, tidak maju-maju, terus emosi kita tidak terkontrol. Lebih parahnya adalah moral, etika, ya, hilang. Tidak menghargai, tidak menghormati orang tua. Salah sedikit, cacian makian keluar dari mulut. Itu kehilangan. Generasi sekarang sudah kehilangan sangat banyak moral, sehingga saya tidak perlu orang tua, saya tidak perlu didikan, saya segala sesuatu dia bisa lakukan. Bisa. Ya. Nah, generasi yang hilang adalah mereka yang kehilangan arah dan tujuan hidup di dalam Tuhan. Hanya ada tujuan hidup hanya di dalam Tuhan. Di luar tidak ada. Tidak ada di luar tujuan hidup. Tetapi luar biasanya bahwa Tuhan selalu mencari kita. Amin. Yang hilang Tuhan selalu mencari. Hilang apa? Kerohaniannya hilang. Kepercayaannya dia terhadap Tuhan hilang. Emosinya terganggu, moralnya terganggu. Tetapi Tuhan selalu mencari, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang. Dia tidak ingin kita menjadi generasi yang terhilang. Apalagi menjadi generasi yang menghilangkan generasi setelah kita. Dia sudah terhilang, dia merusak generasi. Kita kalau teman-teman ya lihat berita-berita atau mungkin ada di kampusmu, di sekolahmu, narkoba itu sudah seperti barang biasa. Jangan kita omong narkoba, rokok aja sudah terjadi barang biasa. Betul ya? Sampai kadang-kadang, wah kalau tidak tarik rokok, tidak omong orang, teman aja namanya dia tidak panggil nama, dia panggil binatang. Itu seperti beberapa komunitas, seperti biasa dia panggil. Itu apa? Sudah kehilangan. Generasi sekarang sudah kehilangan moral. Tetapi luar biasanya, hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan tetap mencari yang hilang. Amin. Nah, mengapa generasi muda bisa terhilang? Yang pertama adalah terjebak oleh keinginan duniawi. Yohanes 2 ayat 15-17 katakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini dikatakan sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ini ya, kita diingatkan untuk tidak mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. Keinginan daging,
keangkuhan hidup, keinginan mata, itu adalah porsi-porsi menu-menu yang dunia tawarkan sekarang. Dunia menawarkan kesenangan sementara seperti popularitas, kekayaan. Nah, ini lebih parah lagi adalah pengakuan. Nah, pengakuan itu seperti begini. Lu nih kalau tidak bergaul, ya, bergaul itu sudah barang biasa. Kalau tidak rokok, tidak minum, biasanya begitu. Tapi saya masih heran, teman-teman, guys, masih ada juga. Kalau kita sudah tahu rokok tidak benar, minuman-minuman tidak benar, tapi masih dicoba juga. Lebih parah lagi, pornografi. Ini yang ditawarkan oleh dunia, sehingga generasi sekarang mulai hilang. Coba kalau tadi aja baru saya ngomong sama Kak Baby, kalau di halte itu bukan kayak dulu harus tegur, hai, ya kan? Sekarang semua pada asik apa? HP, betul ya? Kalau duduk, padahal ada 10 orang, tetapi kalau kita lewat silent sekali. Kenapa? Karena asik dengan HP masing-masing. Betul ya? Di kampus juga sering begitu. Sibuk. Nah, ini kita sudah kehilangan. Sangat kehilangan. Nah, ini pengakuan sering kalau saya tidak mau berteman dengan kamu. Gak dikatakan kamu tidak rokok berarti tidak bisa gabung dengan kita. Mabok ya. Itu sering terjadi begitu. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang lebih dewasa itu mempengaruhi generasi berikutnya untuk bisa rokok dan minuman keras. Banyak. Perhatikan bahwa tetapi semua itu tidak bertahan lama dan dapat membuat kita lupa akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita sering terjebak oleh keinginan duniawi. Yang kedua, kurangnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengapa generasi muda bisa terhilang? Yang kedua adalah kurangnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Matius 7 ayat 24-27, ya. Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, teman-teman, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mudah sekali ya bagi kita untuk kehilangan arah hidup kita. Tanpa hubungan baik kita dengan Tuhan, kita akan mengalami kehilangan arah, tujuan hidup kita. Nah, Matius 7 ini Yesus berkata bahwa siapa yang mendengar firman-Nya dan melakukannya, ia seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Dan sebaliknya,
Kalau kita hanya mendengar, kita tahu itu dosa, tetapi kita tidak menghindarinya, itu seperti kita lagi membangun rumah di atas pasir. Coba kalau kita ke pantai, kita buat rumah-rumahan aja. Rumah-rumahan dari pasir, ombak datang, masih kuat, amin, betul? Rumahnya tetap berdiri, rumahnya akan hancur. Walaupun dibuat semegah mungkin, rumahnya akan hancur. Perhatikan sini teman-teman. Yuk, kalau kita tahu itu dosa, kita hindari. Kita jangan terperosok, jangan terperosok. Kalau kamu bergaul dengan orang yang tidak benar, kamu rasa, pasti. Dalam hatimu kamu rasa, oh kok saya jauh sekali dari Tuhan. Sejak saya kenal dia, kok saya jauh sekali dari Tuhan. Kembali, jangan terperosok. Jangan sampai kita seperti orang yang bodoh yang membangun rumah kita di atas pasir. Sepertinya kita hebat, tetapi dalamnya rapuh. Yang ketiga, pengaruh lingkungan yang buruk. Ya. Mengapa generasi muda bisa terhilang? Pengaruh lingkungan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita. Kok Edi? Oke, ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita diperingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika kita terus-menerus bergaul dengan orang yang menarik kita menjauh dari Tuhan, nah kita akan mudah terseret dalam arus dunia yang negatif. Seperti tadi saya bilang, kalau kita sudah tahu kita bergaul dengan orang yang tidak benar, terus kita ikut terus, itu artinya kita sudah terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Kalau kita sudah tahu, di sini kita bukan anak kecil lagi. Kita sudah tahu yang benar dan yang tidak benar. Kita sudah tahu. Kalau hubungan pacaranmu kalau sudah tidak benar, adik, kakak kasih tahu, jangan dilanjutkan. Nikmati masa depanmu, nikmati masa mudamu dengan enak, dengan baik. Supaya kita jangan kehilangan rencana Tuhan dalam hidup kita. Stop. Iya, saya kasih tahu. Seringkali pengaruh lingkungan ini membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Buku kehidupan Tuhan bilang kamu harus seperti ini, tetapi kamu belok arah. Mengapa generasi muda bisa terhilang? Pertama, terjebak oleh keinginan duniawi, kurang hubungan pribadi dengan Tuhan, dan pengaruh lingkungan yang buruk. Sehingga kita jauh dari hadapan Tuhan. Ayo, bangkit kembali, amin. Bangkit kembali. Kita jangan sampai terperosok lebih jauh. Ingat bahwa saat kita terperosok lebih jauh, ada harga yang harus dibayar. Terlalu sangat jauh. Yang kedua, bagaimana menjadi generasi yang tidak terhilang? Yang pertama adalah
kita harus menetapkan prioritas pada firman Tuhan. Amin. Nah, Mazmur 119 ayat 5. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan harus menjadi kompas dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan harus menjadi kompas dalam kehidupan kita. Petunjuk jalan bagi kehidupan kita. Kita mau kemana? Kembali aja ke Bible, kembali aja ke firman Tuhan. Mau tentukan sesuatu, kalau tidak tahu, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan semua tertulis. Apapun yang kamu cari ada di dalam buku kehidupan, yaitu firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu membantu kita membuat keputusan yang benar dan menjaga kita tetap berjalan dalam kebenaran. Tidak banyak buku-buku sekarang mengeluarkan seperti filosofi-filosofi. Boleh kita pakai, kita lihat. Yang benar kita pakai, yang tidak benar kita jangan pakai. Harus menetapkan prioritas kepada firman Tuhan. Makanya sering kakak-kakak rohani, betul ya, kakak mentor, jangan lupa saat teduh, ya kan? Kembali. Karena betul firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Tanpa firman Tuhan kita nol. Sekalipun kamu pintar, sekalipun kamu punya uang, hati-hati, bisa menjebak kita. Hanya satu, yaitu prioritaskan firman. Yang kedua, bagaimana menjadi generasi yang tidak terhilang? Yang kedua adalah hidup di dalam komunitas iman yang benar. Nah, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Ibrani 10 ini mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan pertemuan ibadah atau komsel-komsel yang sudah kita lakukan, kita dirikannya bersama-sama dengan kakak pembina. Terus kalau ada persekutuan, ya ingat doa pagi, doa malam supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, di dalam komunitas yang benar itu kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Bisa saling menguatkan satu sama lain. Ada masalah, bawa di dalam komsel. Ada tantangan, mungkin kamu tidak bisa menentukan, ada pilihan yang sangat berat, bawa ke dalam komsel. Sharing di dalam komsel dengan kakak pembinamu, sharing di dalamnya. Sekalipun kamu rasa berat, ada air mata di dalam komsel, tetapi itu yang membuat kita menjadi kuat. Saya bisa bertahan karena di dalam komsel sekarang. Banyak teman-teman dulu, ya 2002 itu banyak kita bertobat banyak, tetapi banyak juga yang terhilang. Saya lihat beberapa mungkin kembali kepada dunia, ketemu di jalan, kembali kepada dunia. Yang dulunya tidak memakai, sekarang yang memakai, sampai-sampai kita turun aja kita ketemu, dia seperti mau panggil kita, seperti panggil bukan nama kita. Tapi hidupnya sangat buruk. Jadi teman-teman, yuk hidup di dalam komunitas orang benar. Amin. Hanya di dalam komunitas orang benar kita bisa kuat. Dengan berada dalam komunitas orang benar, kita dapat saling mendukung. Saling mendukung. Yang ketiga, bagaimana menjadi generasi yang tidak terhilang, yaitu berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita bisa lupa,
tetapi Roh Kudus tidak bisa lupa. Ya. Saya tukang lupa. Biasanya taruh kunci, ya apalagi kalau pagi, sudah 6:30. Biasanya kalau dari Oyepura harus ke Liliba, sekolah Tunas Bangsa di Liliba. Nah itu kan lewati banyak kemacetan kan, itu sadis. Ya, belum turun di Oyepura situ macet. Belum lagi kalau polisi ada tidak bisa belok kanan ke Jalan Amabi. Kita harus lurus. Jadi putarnya harus agak di Glory atau di Alfamart baru kembali putar. Itu kan makan waktu. Terus sudah begitu cari kunci mobil, tidak tahu taruh di mana lagi. Aduh, kesal sekali. Saya sering begitu, saya bilang. Roh Kudus kan penolong, ya kan? Roh Kudus penolong, Roh Kudus bantu. Roh Kudus bantu ingatkan saya taruh di mana. Roh Kudus tolong, ini jam nih. Karena kita absennya jam 7. Guru-guru absen harus jam 7. Setelah itu gaji dipotong. Ya. Waduh, bagaimana nih caranya? Biasa terlintas dalam pikiran saya. Di celana yang tadi malam pakai itu pirogo Betul, pirogo dapat kunci. Sering kali begitu. Nah, kita jangan canggung meminta Roh Kudus. Ya, mungkin kamu lupa barang di mana, ngomong aja Roh Kudus bantu saya, bantu cari Roh Kudus, bantu lihat kan Roh Kudus bantu. Ngomong aja. Ya kan? Atau mungkin dapat masalah apa, Roh Kudus bantu. Tenangkan hati saya. Berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Mungkin kamu dapat masalah dengan gurumu, dengan dosenmu, atau dengan sahabatmu. Minta Roh Kudus dampingi saya. Dampingi saya. Nah, karena apa? Karena Roh Kudus adalah penolong yang akan mengajarkan kita segala sesuatu kepada kita. Kita harus selalu bergantung pada bimbingan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, kita dijanjikan oleh Tuhan apa? Roh Kudus. Betul ya? Kita dijanjikan. Jadi aktifkan Roh Kudus untuk kegiatan, untuk apapun yang kamu kerjakan, aktifkan Roh Kudus. Kekuatan kita, pikiran kita terbatas, teman. Terbatas. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Kamu tidak bisa mengerjakan sesuatu yang sangat rumit dan sangat betul-betul harus bimbingan. Minta Roh Kudus. Minta. Tolong. Saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan akan bantu kita. Sisa kita ngomong, tolong Roh Kudus. Nah, 3 prinsip ini adalah standar kerajaan Allah. Supaya kita tidak terhilang, 3 prinsip ini kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Prioritaskan firman Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam komunitas. Yang ketiga, berdoa dan selalu mengandalkan Roh Kudus. Baik, berikutnya, bagaimana supaya kita menjadi generasi yang tidak menghilangkan generasi berikutnya. Nah, ini harus waspada. Tidak menjadi generasi yang menghilangkan generasi berikutnya. Hati-hati. Ya. Tidak menjadi generasi yang menghilangkan generasi berikutnya. Yang pertama adalah kita harus menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Amin. Mau jadi teladan, amin. Kita harus menjadi teladan bagi generasi berikutnya. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, sebagai generasi muda, kita harus menjadi panutan bagi generasi yang lebih muda
Kita harus menunjukkan hidup yang berakar pada Kristus. Kita harus menjadi teladan. Amin. Kita harus menjadi teladan. Kita jangan menjadi tiang garam. Ya. Kira-kira kalau garam, kalau tidak asin, kira-kira mau asinkan ke mana? Coba. Kita pakai apa? Oh, pakai ini, baju yang ada garam, keringat garam di rendam begitu. Kalau garam, tidak rasa asin lagi, kita mau pakai apa? Apakah kita harus pajang garam itu? Otomatis dibuang. Betul ya? Buah yang busuk aja pasti kita buang. Apalagi kalau garam rasanya tidak asin, buat apa lagi dipakai? Nah, kita harus menjadi teladan bagi generasi. Nah, teman-teman, kita harus menjadi teladan. Kalau kamu mau bertumbuh di dalam Tuhan, kamu harus jadi teladan. Tidak bisa tidak. Apakah kamu mau begitu-begitu terus? Seorang bayi dia akan bertumbuh menjadi anak remaja, dia akan jadi dewasa, dia akan menikah. Demikian rohani kita, apakah kamu mau rohaninya ditegur terus, dituntun terus? Apakah mau begitu terus? Kan tidak. Kita makin hari makin dewasa rohani kita. Jadi supaya makin dewasa, makin bertumbuh rohani kita harus jadi teladan. Motivasi diri kita supaya roh kita menjadi dewasa, yaitu menjadi teladan. Paling tidak buat adikmu di rumah, paling tidak buat kakakmu di rumah. Harus jadi teladan. Saya sebelum papa saya meninggal, ya, saya ditelepon, saya pergi, saya doakan, saya bereskan semua, terima Yesus, saya bereskan semua. Setelah saya pulang, saya ditelepon sudah putus napas. Saya bersyukur. Di dalam keluarga saya kalau tentang begitu pasti telepon saya untuk pergi doa. Saya jadi teladan walaupun saya bungsu. Ada kakak-kakak saya bungsu. Kakak saya anaknya juga hampir besar seperti saya, yang anak pertama. Tetapi kalau mengenai doakan, ya saya jadi teladan bagi mereka. Apapun kasus mereka dapat masalah aja telepon saya. Kita harus jadi teladan. Ya. Di keluarga besar kita pasti setiap keputusan pasti telepon saya untuk bersama-sama mengambil keputusan. Itu apa? Kita jadi teladan. Yang kedua adalah kita harus bisa menyebarkan nilai-nilai kekristianan. Nah, Matius 28 ayat 19 sampai 20 pasti semua tahu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah amanat agung untuk setiap anak-anak Tuhan di bumi ini, menugaskan kita untuk pergi jadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa kebenaran Kristus, ya, memuridkan, membimbing generasi berikutnya untuk mengenal Tuhan lebih, ya, mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, kita harus bisa menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang sanggup menyebarkan nilai-nilai kekristenan. Amin. Kita harus dimanapun kita berada, di kampus kita, di sekolah kita, ya. Jangan takut, teman-teman, dikatakan bahwa wah, ini orangnya kudus, oh dia ini mau jadi pendeta. Jangan takut dibully. Jangan takut. Ingat bahwa keselamatan kita harus kerjakan masing-masing. Kita tidak bisa papa kita pendeta, ya, mama kita pendeta. Oh sudah, saya dapat tiket masuk surga. Tidak.
tetapi kita yang mengerjakan keselamatan. Kalau mungkin ada temanmu olok-olok kamu, ya terserah dia. Hanya dia belum waktunya untuk bertobat cinta Tuhan aja. Kita dengan pribadi kita, dengan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kekristenan kita, kita nyatakan. Kalau salah kita katakan salah, kalau benar kita katakan benar. Amin. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang berkesinambungan. Nah, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Nah, sebagai generasi yang sekarang ini, kita harus sadar akan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi generasi-generasi setelah kita. Nah, banyak anak-anak muda tersesat karena orang dewasa yang tidak mengenal Tuhan, ya. Contohnya mengajak isap rokok, ya, mengajak tes minuman keras sampai bahkan narkoba, ya. Nah, kalau kita tahu orang-orang seperti ini, jauhilah orang-orang seperti ini yang membuat kita jauh daripada hadapan Tuhan. Ingat bahwa kedewasaan rohani seseorang itu tidak diukur dengan berapa banyak umurnya, tetapi seberapa banyak pengenalan kita terhadap Tuhan. Dikatakan dia dewasa rohani. Bisa aja kamu menuntun orang tua kamu untuk bertobat cinta Tuhan. Bisa. Jadi kedewasaan rohani itu tidak diukur, oh dia sudah tua. Dulu papa saya tantang saya. Ya, saya bilang, ayo ikut SPK. Dia bilang begini, weh, lu ini masih kecil, Bapak ini sudah tua di dalam Kristen. Ya, saya bilang, Bapak, tidak bisa. Setiap orang harus dilahirkan kembali. Sekalipun kita ini KTP kita Kristen, tetapi kita harus dilahirkan kembali. Kita harus bertumbuh, kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi papa saya bantah mati pun. Dia bilang, ayo lu ini kecil anak, lu belum tahu apa-apa. Ya, saya dalam hati, saya bilang, memang papa belum kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam visi saya tunduk, baik bos. Kan gitu ya, baik bos. Saya tunggu waktu yang tepat. Saya tunggu waktu yang tepat, Tuhan berikan waktu yang tepat. Saya menunggu, saya berdoa. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Ingat orang tua saya berdoa. Terus menerus, akhirnya ada buka SPK. Saya mengajak ulang beliau. Akhirnya beliau bilang, oke, saya mau ikut. Diikutlah dia di dalam SPK. Setelah itu dia mengikuti setiap sesi dengan baik. Dia selesai. Wah, saya puji Tuhan, terima kasih. Akhirnya dia sampai di rumah, saya bilang bagaimana? Bapak? Dia bilang, betul. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Wow, saya senang sekali. Ingat, kedewasaan rohani bukan diukur oleh umur kita. Bisa aja kamu jadi teladan buat orang tuamu. Bisa. Amin. Bisa aja kamu teladan buat gurumu, orang tuamu. Bisa aja kamu teladan buat kakakmu. Apalagi adik. Kamu bisa, hei ingat sekolah minggu, ingat doa, ingat begini. Kan bisa diatur. Tapi kalau di atas kita seringkali melawan. Tetapi ingat bahwa roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ingat bahwa kedewasaan rohani kita bukan dilihat dari umur kita, tetapi bagaimana kita mengenal Tuhan dengan sungguh. Karena itu biarlah roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Biarlah melalui hidup kita banyak orang kenal Tuhan, ya. Amin. Coba ngomong di sebelah kiri kananmu, katakan biarlah melalui hidupmu banyak orang kenal Yesus. Oke, baik. Jadi ada 3 hal di sini bahwa yuk
supaya kita jangan menjadi generasi yang menghilangkan generasi, kita yang pertama adalah kita harus menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Yang kedua, kita sebarkan nilai-nilai penginjilan. Jangan takut ngomong firman, jangan takut ngomong tentang Yesus, jangan takut. Kita tidak akan celaka. Firman Tuhan bilang, sekalipun orang kasih racun kita, kita tidak akan mati. Ya, sekalipun ular datang patok kita, kita tidak akan mati. Kenapa? Karena kita dalam perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita menginjili, jangan takut orang ngomong kita apa, jangan peduli. Yang penting saya sudah menginjili kamu. Kamu terima dan tidak, itu urusan kamu. Supaya suatu saat penghakiman datang, tanya dirimu, kenapa kamu tidak injili dia? Bapak saya sudah injili dia, tetapi dia tidak terima. Kamu ada pembelaan. Tetapi kalau kawan akrabmu kamu tidak pernah menceritakan tentang firman Tuhan, satu saat penghakiman ditanya, kenapa perkasa kamu tidak ngomong firman kepada dia? Belum lagi dia bilang, dia nih kawan akrab tapi tidak pernah menceritakan firman Tuhan. Celakalah kita. Ya, karena itu ayo kita harus menyebarkan nilai-nilai kekristenan kita dan juga membangun hubungan yang berkesinambungan, yaitu melalui diri kita banyak orang bertobat cinta Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita merespon firman Tuhan hari ini.